Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbaroni anil iman." Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk lebih jelasnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian qada dan apa itu pengertian qadar. Qada menurut bahasa artinya adalah hukum, bisa juga ketetapan atau bisa juga keputusan. Sedangkan menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Jadi Allah itu sejak zaman azali, di mana zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, yaitu namanya zaman azali. Di sana Allah sudah menetapkan tentang catatan-catatan makhluknya. Misalnya salah satu contoh adalah tentang usia. Sedangkan qadar menurut bahasa yaitu hukum atau kepastian atau juga ukuran. Sedangkan dalam istilah, qadar adalah perwujudan dari kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Contohnya usia manusia, misalnya si Ahmad berumur 63 tahun. Jadi istilah dari qadar ini adalah perwujudan dari yang tadi, qada, yaitu yang sudah Allah tetapkan sejak zaman azali yang dahulu, kemudian perwujudannya di dunia, yaitu Ahmad berumur sampai 63 tahun. Nah, itu namanya qadar, atau kita mengenalnya dengan takdir. Adapun contoh-contohnya seperti gambar ini merupakan ketetapan Allah, ya, kelahiran bayi. Contohnya lagi adalah kematian. Ini sudah ketetapan Allah, sudah takdir Allah, ya. Kemudian selanjutnya adalah dalil-dalil tentang qada dan qadar. Dalil yang pertama adalah Quran surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalil yang kedua yaitu Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Selanjutnya adalah dalil yang berasal dari hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiki qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menulis takdir makhluk sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun. Selanjutnya adalah pembagian takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq.
Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia, atau disebut dengan takdir ilahiyah, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya adalah kematian, jenis kelamin, jodoh, kiamat, dan lain-lain. Sedangkan takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia. Jadi kalau takdir mu'allaq ini atau disebut dengan takdir ikhtiyariyah, yaitu takdir yang masih bisa dirubah. Contoh dari takdir mu'allaq adalah kekayaan, kepintaran. Jadi kalau takdir mu'allaq ini berkaitan dengan usaha manusia. Jika ingin pintar, maka tentu dengan berusaha, yaitu dengan cara belajar. Jika ingin kaya, tentunya harus berusaha dengan cara bekerja keras. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah beriman dari qada dan qadar adalah yang pertama, bisa melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Dan yang terakhir adalah menenangkan jiwa. Demikian sedikit penjelasan tentang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.